البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisul awal, hadis yang pertama untuk anjuran dan dorongan memperbanyak kebaikan di akhir hayat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu, Allah memberikan udzur kepada seseorang yang dia akhirkan ajalnya itu hatta balagha sittina sanah, sehingga dia itu mencapai 60 tahun. Jadi orang itu dia masih terus diberi udzur. Untuk apa? Diberi udzur dalam artian tidak disiksa. Bukan berarti tidak dosa. Kalau dia sudah balik, maka kalau dia berbuat maksiat dia dosa. Tetapi apa? Maksudnya diberi udzur adalah dia itu tidak disiksa. Masih apa? Ya dicatat dosanya, dikasih peringatan dan seterusnya, dicatat kebaikannya sampai usia 60 tahun. Kalau setelah 60 tahun masih terus berdosa, maka di hari kiamat Allah Ta'ala tidak akan apa? Tidak akan melihat dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apa itu? Salah satun la yatakallam ma'ahum Rabbuna azza wa jalla yaumal qiyamah, la yukallimuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim wa la yanzuru ilaihim. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak dilihat oleh Allah, dan Allah Ta'ala tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Di antaranya adalah syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi masih berzina. Padahal sudah tua, harusnya apa? Dia sadar sebentar lagi akan menghadap Allah dan sebagainya. Maka kalau sudah 60 tahun ke atas dia masih berbuat maksiat, maka dia tidak diberi udzur oleh Allah. Dalam artian kalau dia mati, maka boleh jadi dia akan disiksa. Bukan berarti pasti disiksa, itu terserah Allah Ta'ala. Secara umum adalah begini peraturannya. Qala ulama ma'nahu, maknanya adalah lam yatruk lahu udhran id amhalahu hadhil muddah, yaitu Allah tidak akan membiarkan dia mendapatkan udzur. Karena apa? Allah telah memberikan dia penundaan sampai jangka waktu yang sepanjang ini, sampai 60 tahun. Setelah itu dia nggak ada udzur. Ya Allah, waktu itu saya masih sibuk. Sibuk apa? Sibuk membangun gedung. Usiamu berapa? 65. Wah, kamu nggak sholat? Enggak. Lebih sibuk ngurus gedung daripada sholat yang cuma 5 menit. Nah, ini keterlaluan kamu. Baik. Rukuk dan sujud sudah berat, tapi untuk membangun gedung masih kuat. Nah, ini salah besar. Qal wa yuqal, dikatakan a'dzarar rajulu, seseorang itu memiliki udzur idza balaghal ghayah fil udzur, apabila sudah mencapai puncak di dalam udzurnya. Baik, berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya umur yang panjang itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbagus bekal, untuk memperbanyak kebaikan, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dan seterusnya. Karena apa? Semakin banyak kesempatan berarti apa? Sebenarnya waktu untuk beramal soleh itu banyak, waktu untuk membayar hutang itu banyak, waktu untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu banyak dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Semakin panjang umur seseorang, maka hendaknya dia semakin sadar, oh berarti waktuku ini sudah semakin dekat. Waktu untuk berjumpa dengan Allah, dan udzur itu sudah semakin sempit. Kesempatan untuk menghadap Allah dalam keadaan dimaafkan ini sudah sangat sempit bagiku kalau aku tidak bertobat dalam usia sudah 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya. Adapun kalau dia meninggal dalam usia 30 tahun, memang dia sudah punya dosa-dosa karena sudah balik. Cuma apa? Sebenarnya kesempatan dia untuk beramal itu belum banyak. Karena barangkali kesempatannya hanya berapa? 15 tahun saja. Ini sempit terkadang untuk alasan orang-orang. Dan terserah Allah bagaimana Allah nanti akan menghukumi dia, itu terserah Allah. Baik, dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah, apa itu? Isbatu sifat al-i'dzar untuk Allah Ta'ala, menetapkan sifat memberikan udzur bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wala ahada ahabba lil udri ilallahi ta'ala. Tidak ada satu zat pun yang lebih suka udzur kepada Allah Ta'ala. Wa min ajli dzalika
arsala ar-rusul wa anzalal kutub. Karena itulah Allah Ta'ala mengirimkan para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Untuk apa? Untuk mengemukakan udzur pada orang-orang kalau nanti Allah Ta'ala menyiksa. Karena Allah Ta'ala telah memberikan udzur dan menyampaikan udzurnya. Aku telah memberikan peringatan pada kalian. Sebagaimana ucapan orang-orang Arab, apa itu? Qad a'dzara man andzara. Telah menyampaikan udzur orang yang memberikan peringatan itu. Beda kalau apa? Langsung datang-datang menyiksa padahal belum memberikan peringatan dan nasihat. Nah, Allah Ta'ala nggak suka itu. Allah Ta'ala suka dengan yang namanya udzur. Baik, dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah ar-raddu 'alal Mu'tazilah. Bantahan kepada Mu'tazilah yang mengatakan adanya khawarimil ajal. Bahwasanya ajal itu mungkin untuk apa? Mungkin untuk dirusak. Allah Ta'ala menetapkan si fulan ini usianya 70 tahun. Allah nggak tahu nanti di usia 47 tahun ternyata ada kereta yang melanggar orang ini, terus orang ini mati. Nah, baru Allah tahu, oh ternyata dia mati duluan. Padahal masih ada kesempatan selama 23 tahun. Nah, itu keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Ini namanya apa? Celaan kepada kesempurnaan ilmu Allah. Allah menetapkan sekian, ternyata boleh jadi ketetapan itu keliru, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini namanya menghina Allah Ta'ala. Padahal hadis ini jelas-jelas menyebutkan bahwasanya penentuan umur itu adalah dari sisi Allah dan pemanjangan umur itu juga dari sisi Allah. Sampai batas akhirnya dan seterusnya semuanya adalah wewenang Allah Ta'ala. Makhluk tidak mampu untuk mengurusi itu, untuk menentukan itu dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.